Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Indah Putri dengan NPM 233510824 dari kelas 6A. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi VLAN dan trunking pada dua buah switch Cisco, yang sesuai dengan modul yang telah diberikan oleh asisten praktikum pada mata kuliah SRWE saya. Nah, sebelumnya di sini dapat kita lihat pada modul. Di sini menggunakan dua buah PC dan juga dua buah switch. Maka langsung saja kita akan lakukan konfigurasinya. Nah, di sini saya menggunakan Cisco paket tracer untuk melakukan konfigurasinya. Nah, dapat kita lihat di sini ada dua buah PC, yaitu PC A dan juga PC B, lalu dua buah switch, yaitu S1 dan juga S2. Langsung saja kita cari untuk PC-nya, yaitu ada di End Device. Kita pilih PC ini, kita klik, lalu kita letakkan di sini. Nah, sebenarnya ini kita bebas mau letakkan di mana aja. Lalu kita pilih untuk switch-nya, itu di network device, kita pilih switch yang switch 2960. Kita klik aja di sini. Oke, di sini bisa dirapiin dulu. Nah, kalau udah rasanya rapi seperti ini, nah kita lanjut lagi di modul ini, kita bisa lihat dia menggunakan menghubungkannya menggunakan kabel. Nah, untuk melihat kabelnya di sini kita bisa klik yang petir ini. Lalu untuk menghubungkan antara PC-nya di sini kita menggunakan kabel straight. Nah, tapi sebelumnya ini kita ubah dulu nama PC-nya sesuai dengan modulnya itu. Ini PC A. Lalu untuk PC satunya kita ubah menjadi PC B. Oke, untuk switch-nya kita ubah juga di sini menjadi S1. Lalu ini diubah menjadi S2. Oke. Oke, kalau udah, baru kita sambungin untuk PCA dan S1 terlebih dahulu. Karena ini dua perangkat yang berbeda, maka kita menyambungkannya menggunakan eh, kabel straight. Eh, kabel straight yang ini, kita klik aja, kita pilih yang phase Ethernet 0. Kan di situ phase Ethernet 06 pada modul, maka kita pilih yang /6. Oke, lanjut pada PCB juga sama, kita masih menggunakan kabel straight. Kita klik, kita pilih yang phase Ethernet 0, lalu yang /18. Nah, udah untuk PCA dan PCB-nya, kita lanjut untuk menghubungkan kedua switch-nya. Karena di sini perangkat yang sama, kita tidak lagi menggunakan kabel straight, melainkan kita menggunakan kabel cross, karena dia sama. Kita klik aja, kita pilih yang phase Ethernet 0/1, lalu juga ini sama phase Ethernet 0/1. Nah, kalau udah seperti ini, kita lanjut lagi untuk menghubungkan PCA sama S1-nya itu menggunakan kabel konsol. Kita klik, nah kita pilih yang RS232, lalu kita klik S1-nya, kita pilih konsol. Nah, sama untuk PCB-nya juga seperti itu. Kita klik PCB, kita pilih yang RS232, sini kita klik, nah kita pilih yang konsol lagi. Nah, setelah seperti ini udah sama seperti modul. Ini dapat kita lihat di sini. Nah, di sini kan ada device, interface, IP address, dan subnet mask. Nah, inilah yang akan kita lakukan konfigurasi. Kita akan masukkan IP address dan subnet masknya. Oke, lanjut. Kita mulai dari PCA terlebih dahulu untuk memasukkan IP dan juga subnet masknya. Kita pilih yang desktop, lalu kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP dan juga subnet masknya sesuai sama ini, sama modulnya. Nah, untuk IP dari PCI yaitu 192.168.20.13. Nah, ini sesuai sama yang ini. Nah, oke, nah ini subnet masknya langsung, dia otomatis akan terisi langsung. Oke, udah selesai untuk PCA-nya, kita keluar aja. Lanjut lagi ke PCB. Nah, sama desktop. Terus kita pilih yang IP configuration. Nah, kita isi lagi yaitu 192.168. Nah, yang tadi kan 20 untuk PCA-nya. Nah, ini 30.13. Oke, kalau udah kita tekan subnet masknya langsung terisi di sini. Nah, kalau udah sama, selesai, kita X aja. Oke, udah untuk PCA sama PCB. Lanjut, nah di sini kita akan masukkan beberapa VLAN dan juga IP address dan juga subnet masknya. Nah, ini ada part satunya, ada part 2, dan ada part 3. Nah, kita mulai terlebih dahulu untuk part 1, yaitu step pertamanya. Dan di sini kan udah langkah pertama udah, tadi kita menyambungkan kabel. Oke, lanjut di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, kita klik PCA,
Lalu kita pilih desktop tadi, kita pilih yang terminal ini. Nah, lalu oke kan aja. Kalau udah kayak gini kita enter aja. Nah, sebelum itu kita enable terlebih dahulu and lalu conte. Nah, kalau udah seperti ini, kita masuk ke perintah yang pertama yaitu hostname S1. Nah, hostname S1 ini adalah perintah untuk mengubah nama switch ini menjadi S1. Maka perintahnya hostname S1. Kita enter. Nah, udah berubah menjadi S1. Kita lanjut lagi ke yang C ini. Nah, kalau yang C ini itu untuk menonaktifkan DNS lookup-nya. Nah, itu perintahnya no IP domain lookup. Kita salin aja, terus kita pastikan di sini. Nah, udah. Oke. Oke, kalau udah kita lanjut aja, kita selesaikan untuk S1-nya dulu, baru kita masuk ke S2-nya. Nah, di sini kita lanjut yang D. Nah, yang D ini di sini untuk membuat password dari encryption privilege exec-nya, yaitu perintahnya enable secret class. Nah, di sini digunakan untuk membuat password terenkripsi pada mode privilege exec-nya. Oke, udah lanjut kita enter aja. Oke, kalau udah kita lanjut masuk ke yang E. Nah, yang E ini yaitu untuk mengatur password konsolnya. Line konsol 0. Lanjut, perintah selanjutnya password Cisco digunakan untuk membuat password konsolnya. Oke, lalu login digunakan untuk mengaktifkan proses login. Nah, udah. Oke, udah selesai bagian E, kita lanjut ke F untuk mengatur password FTY-nya. Nah, ini kan ada perintah line FTY. Nah, sebelum itu kita keluar dulu dari config line ini dengan cara exit terlebih dahulu. Nah, udah masuk ke config, baru kita kopikan perintah yang line FTY 015. Nah, udah. Lanjut passwordnya. Kalau udah, baru kita masukin login. Nah, oke. Udah, kita lanjut untuk yang G, yaitu untuk mengenkripsi passwordnya. Nah, itu perintahnya service password encryption. Nah, ini kita lihat, kita keluar dulu, exit dulu, baru kita masukin perintahnya. Service password encryption. Nah, kalau udah, lanjut lagi. Di sini untuk membuat banner peringatan. Nah, jadi ini cuma bisa diakses oleh user gitu. Perintahnya itu banner MOTD, authorized user only. Nah, kalau udah, lanjut lagi yang I, yaitu untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat di restart gitu. Kan ini masih di config, maka kita exit terlebih dahulu. Nah, enter lagi, baru kita masukin perintah copy running. Udah, oke, udah selesai. Udah selesai untuk yang PCA-nya, maka kita lanjut ke PCB. Sini. Sama terminal. Oke aja. Nah, enter. Sama kita enable terlebih dahulu, terus kita konfigurasinya yaitu perintahnya conte. Nah, udah kan? Nah, kita lanjut untuk mengganti nama switch-nya menjadi S1. Ini hostname S2. Nah, udah berubah jadi S2. Lanjut kita masukin lagi selanjutnya no IP domain. Nah, ini sama aja sama yang di PCA tadi. Jadi kita akan langsung masukkan aja. Oke.
Lalu kita akan masuk ke password enable legend-nya. Line console 0. Nah, udah masuk ke config lainnya, masukin password syscall-nya. Oke, lalu yang login. Nah, oke udah. Lanjut lagi ke line FTY 015, yaitu pas Cisco add FTY-nya. Exit dulu. Nah, udah masuk, lagi password Cisco. Login. Nah, kalau udah, nah kita yang lanjut yang service password encryption, exit dulu. Oke, baru kita masukin service password. Nah, udah. Lanjut banner MOTD. Udah. Oke. Lanjut yang copy running config start. Oh, exit dulu. Nah, baru masukin yang copy running. Nah, udah. Oke, kita akan lanjut ke part 2-nya. Dari sini, oke, karena ini nggak bisa, saya buka yang di sini aja. Nah, oke. Sebenarnya di sini kita akan masuk lagi ke yang part 2, create VLAN and assign switch port-nya. Nah, jadi di sini akan membuat VLAN dan menghubungkan portnya ke VLAN yang sesuai. Nah, di sini ada VLAN-VLAN-nya. Oke, kita mulai lagi. Dimulai dari yang A untuk membuat VLAN. Si A lagi. Nah, ini udah tadi. Kita lanjut, kita enable. Lalu Ctrl T untuk masuk ke config. Nah, kita masukin VLAN-nya. Nah, kita masukin nama VLAN-nya. Yang pertama itu VLAN 10. VLAN 10. Nah, kita beri namanya yaitu manajemen. Namanya manajemen. Nah, lalu lanjut lagi VLAN 20. Nah, jadi di sini fungsinya untuk memberi nama setiap VLAN dan masukkan VLAN-nya. Kita beri namanya yaitu sales. Udah. Lanjut yang VLAN 30. Kita beri namanya operation. Udah. Lanjut yang VLAN 999. Namanya parking lot.
Nah, udah. Lanjut yang VLAN 1000. Nah, itu namanya native. Oke. Oke, udah selesai. Kita lanjut aja dulu masukin yang S1-nya, baru kita lanjut yang S2-nya. Nah, di sini yang B konfigurasinya untuk membuat alamat IP pada setiap interface VLAN-nya. Oke, lanjut aja. Di sini kan di config, maka kita exit dulu biar masuk ke config. Kita masukin interface VLAN 10. Nah, untuk interface VLAN 10-nya di sini ini IP address-nya udah sesuai sama modul yang di atas tadi, IP sama subnet mask yang di atas tadi. Kita copy. Oke, lanjut lagi yang interface VLAN 20. Nah, kita masukin lagi IP-nya. Oke, ini oke, kita lanjut lagi ya, VLAN 30. Nah, kita masukin lagi IP-nya. Oke, kita pastikan di sini. Udah. Oke, udah selesai untuk masukkan setiap interface dan juga IP-nya. Kita lanjut yang C untuk memindahkan port yang tidak digunakan. Nah, jadi di sini untuk memindahkan port yang tidak digunakan. Ini kita exit dulu. Kita masuk lagi ke S1 config. Nah, di sini interface-nya rank-nya yaitu dari F0/2 sampai dengan 5, lalu F0/7 sampai 24 dan Gen0/1 sampai 2. Oke, kita paste, lalu kita enter. Nah, udah masuk di config if rank-nya. Kita masukkan switch mode access. Nah, ini untuk mengubah port menjadi access mode. Lalu switch port access VLAN 999. Ya. Nah, kalau setelah selesai, kita shutdown terlebih dahulu. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, oke, karena udah bagian yang PCA-nya, kita ulang lagi untuk bagian PCB. Nah, PCB-nya lagi sekarang. PCB, oke, udah. Nah, ini kita lihat yang ini, perintahnya ini. Enable terlebih dahulu, lalu masuk ke config. Oke, perintahnya sama, VLAN 10, kita beri namanya, kita masukin dulu VLAN 10, namanya name management, namanya manajemen. Kita geser aja ke sini. Oke, lanjut. Udah. Lalu VLAN 20-nya lagi. Udah. Namanya Sales. Sales. Lalu VLAN 30. Nah, namanya itu operasi, operation. Nah, oke, lanjut VLAN 99. Siapkan aja. Namanya itu parking lot. Oke, lanjut VLAN 1000.
dengan name native. Oke, udah semua, udah kita masukin 20, 30, 999 dan 1000. Oke, kita lanjut yang untuk memasukkan interface pada VLAN-nya, untuk masukkan IP-nya. Jadi kita exit dulu. Nah, kalau udah kayak gini, nah untuk S2-nya itu cuman masukin yang interface VLAN 10, interface 9, VLAN 9 10 aja. Nah, lanjut kita masukin IP. Udah. Oke. Kita lanjut lagi yang C untuk input ranknya. Kita exit dulu. Nah, kalau untuk S2-nya itu interface-nya ranknya mulai dari F0/2 sampai 17, terus 0/19 sampai 24, dan G0/1 sampai dengan 2. Udah di config, lalu enter. Nah, belum masuk ke mode aksesnya. Nah, masuk ke switchboard access VLAN 999. Lalu kita shutdown juga yang untuk PCB. Nah, oke. Udah seperti ini, kita lanjut lagi ke step 2, assign VLAN the correct switch interface. Nah, di sini untuk yang pertama, yang A, itu untuk menghubungkan port ke VLAN yang sesuai. Kita masuk lagi ke PCA. Kan udah tadi udah kayak gini, kita exit terlebih dahulu. Exit. Nah, udah, kalau udah kayak gini, kita masukkan perintah yang pertama, interface V0/6. Oke, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Nah, oke, kalau udah kayak gitu, langsung aja dulu kita masukin yang ke B ini untuk verifikasi VLAN-nya. Nah, di sini kan ada perintahnya show VLAN brief, yaitu digunakan untuk memastikan apakah VLAN dan port sudah sesuai dengan konfigurasi. Nah, kita lihat dulu apakah sudah sesuai, kita langsung aja masukin perintahnya, namun sebelum itu kita exit terlebih dahulu agar ininya berubah menjadi S1. Nah, kita lihat show VLAN brief. Nah, ininya udah sesuai kan? Udah ada VLAN name, status, sama portnya juga di sini. Nah, kalau udah sama seperti ini, itu artinya udah benar. Tuh ada default measurement. Nah, terus di parking lotnya ini, nah udah sesuai nih. Antara 0/2 sampai dengan F0/24. Terus G-nya sampai dari 1 sampai 2. Oke, kita lanjut ke yang PCB. Oke, untuk PCB-nya kita exit dulu tadi. Kita cek apakah udah betul juga. Mana tadi kita mulai? Nah, dari yang ini. Nah, ini kan interface-nya F0/18. Nah, go switchboard mode access. Lalu switchboard mode akses VLAN 30. Agak sedikit sulit ya kopinya. Udah. Udah, kita cek juga untuk S2. Kita exit dulu. Exit. Kita exit sekali lagi. Nah, show VLAN brief. Nah, udah nih. Udah ada juga parking lot-nya. Terus udah ada ini
F01 VLAN name, statusnya juga udah ada, terus portnya juga. Ini F01 018. Oke, kita lanjut lagi ke part 3. Nah, part 3 di sini untuk membuat koneksi antara trunk antara switch S1 dan juga S2-nya. Nah, kita mulai dari A terlebih dahulu untuk PCA. Oke, untuk PCA-nya di sini yang A untuk mengubah portnya menjadi trunk. Kita lihat, ini kita enable, lalu kita masuk ke config lagi. Kita masukin perintah interface F0/1, lalu switch port mode trunk. Nah, udah kan? Nah, udah. Kalau udah kayak gini, ntar aja. Kita lanjut dulu sama yang B. Nah, untuk mengatur native VLAN, menentukan VLAN 1000 sebagai native VLAN. Nah, ini switch trunk, ini switch trunk native VLAN 1000 untuk perintahnya. Udah. Kita lanjut masukin yang selanjutnya, yaitu membatasi VLAN yang boleh melewati trunk. Nah, yaitu dimulai dari VLAN 10, 20, 30 sampai 10, 20, 30 dan 1000. Ini kita copy aja. Ya. Oke, kalau udah, nah baru kita show interface trunk yang digunakan untuk memastikan trunk telah aktif dan berjalan dengan benar. Kita jalanin aja langsung. Kita tesnya cuman di S1. Oke, kita exit dulu. Udah exit lagi. Nah, baru kita masukin perintah show interface trunk ya. Nah, oke. Nah, kita lihat apakah udah sesuai sama yang ini. Kalau udah sesuai, berarti udah benar. Nah, ada port, ada mode, ada encapsulation, ada status, native plan-nya juga udah ada. Nah, di sini ada portnya 10, 20, 30, 1000, terus ada yang ini. Nah, oke, berarti ini artinya udah betul. Kita lanjut ya, PCB-nya lagi. Nah, oke, tadi untuk PCB-nya kita belum kayak ini, enable, konfigurasi. Kita paste, enter, lalu switch port mode trunk. Lanjut yang ini. Oke, udah. Nah, oke, udah. Nah, udah selesai untuk yang S2-nya. Karena kita tadi untuk melihatnya cukup di PCB aja. Oke, kita buka PCB lagi. Lalu ini juga ada
Untuk device config finalnya, nah di sini itu untuk bagian menampilkan konfigurasi akhir yang telah tersimpan pada switch untuk memastikan seluruh pengaturan sudah berhasil diterapkan. Makanya di sini kita bisa ceknya untuk perintahnya itu show run. Jadi kita coba aja, kita coba di VCR aja, perintahnya yaitu show show run. Nah ini kita enter. Nah, maka dia seperti ini. Nah, ini dapat kita lihat memastikan seluruh pengaturan itu sudah berhasil diterapkan. Nah, jadi itulah konfigurasi yang telah saya lakukan sesuai dengan modul yang telah diberikan. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan konfigurasi yang telah saya lakukan, VLAN itu berhasil dibuat, lalu port juga berhasil ditempatkan pada VLAN yang sudah sesuai, dan juga terung antar switch berhasil dikonfigurasi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.